Sekarang setelah kau bersamaku, aku akan membuat setiap usahamu berubah menjadi uang. Ada apa ini? Siapa kau? Zhang Fang. Zhu Xihei. Kau benar-benar di sini, bergaul dengan sekelompok bajingan ini. Kenapa kamu? Siapa kau? Siapa kau? Dia pacar saya. Zhang Fang. Saya bertanya bagaimana kamu bisa sampai di sini? Zhu Xihei, seharusnya aku yang bertanya padamu. Apa yang kau lakukan di tempat ini? Karena kamu sudah melihatnya. Itu menyelamatkan saya dari omong kosong denganmu. Mari kita putus, mulai sekarang. Saya tidak punya hubungan apapun denganmu. Tidak ada hubungan. Putus tidak masalah. Tapi kau harus memberiku alasan kan? Alasannya adalah, kamu terlalu miskin. Pakaian, makanan, tempat tinggal, dan transportasi saya. Dan aspekmu itu, yang mana dari itu, bisa kamu puaskan saya dengan? Bahkan pengantar barang sekarang punya wanita. Kau bilang kau mengendarai sepeda motor setiap hari. Apakah aspek itu masih bisa berfungsi? Pergi saja. Agar kamu tidak mempermalukan dirimu sendiri di sini. Jangan terburu-buru. Bagaimanapun juga, kau dan Nona Zhu sudah cukup lama bersama. Minumlah. Anggap saja ini perpisahan yang baik-baik. Saya melakukan ini demi Tuan Muda Lin. Zhang Fang. Minum segelas anggur ini, dan setelah itu kita tidak punya hubungan. Apapun, kamu sekarang sendirian. Baiklah. Bagus sekali, Zhu Xihei. Memikirkan bahwa di antara kita, perasaan 3 tahun tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Muda keluarga Lin yang baru saja ditemui. Aku akan minum anggur ini. Tapi kau sama sekali tidak boleh menyesalinya. Kau membubuhi obat pada anggur ini. Di Provinsi Nan, tidak ada yang berani di hadapanku, Lin Zimo, untuk berteriak dan membentak. Kau pengantar barang kecil. Bukankah kau hanya mencari mati? Hari ini, kau pasti mati. Jika kau berlutut di hadapanku, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Kakakku sedang berbicara denganmu. Apa kau dengar itu? Lin Zimo, kau akan membayar atas apa yang telah kau lakukan. Botol arak ini seharga 10.000 tael. Aku mentraktirmu. Cukup murah hati kan? Masih bicara keras. Aku hanya perlu menggerakkan jari kelingkingku dan membunuhmu. Apa kau tahu siapa ayah Tuan Muda Lin? Dia adalah tokoh besar di industri hiburan Great Xia. Orang sepertimu bisa menyinggung dia? Mampu menyinggung. Jika kau tidak, bersujud dan meminta maaf kepada Tuan Muda Lin hari ini. Jangan harap bisa keluar dari sini. Zhang Fang, jangan keras kepala. Berlutut kepada Tuan Muda Lin, apakah itu sesulit itu? Berlutut kepada Tuan Muda Lin adalah kehormatanmu. Tidak sembarang orang memiliki kualifikasi ini. Lin Zimo, aku akan membuatmu menyesali ini. Hari ini, aku akan memastikan kau tahu betapa hebatnya aku. Zhu Wen. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Jiang, bagaimana orang-orang ini harus ditangani? Awalnya aku tidak ingin mempersulitmu. Tapi karena kau ingin bermain, aku akan ikut bermain denganmu. Mari bersenang-senang. Apa yang ingin kau lakukan? Beri dia pelajaran. Darat. Aku memperingatkanmu, jika kau tidak bisa mengendalikan mulutmu lagi, kau akan berakhir seperti botol ini. Pergi dari pandanganku. Kakak, aku harus pergi ke rumah sakit. Kakak. Zhang Fang, kamu gila. Apakah kamu tahu konsekuensi memukul teman? Tuan Muda Lin, Nona Cho,
Sebaiknya Anda mendengarkan baik-baik. Kepada Tuan Zhang, apa yang terjadi di antara kita berdua? Bukan urusanmu. Biar saya beritahu kamu. Saya benar-benar meremehkanmu. Pria sepertimu, yang miskin dan kurang ambisi. Kamu sama sekali tidak pantas untuk saya. Tuan Muda Lin dan saya adalah pasangan yang serasi. Pengantar barang. Mencoba merebut wanitaku. Apa kau punya hak? Apa kau tahu keluargaku di Provinsi Nan? Seberapa besar pengaruh mereka di industri hiburan? Jika aku menghentakkan kakiku, itu akan bergetar selama berhari-hari. Bajingan kecil sepertimu, aku hanya perlu menggunakan tanganku untuk menghancurkanmu. Baiklah. Kalau begitu mari kita lihat kau mencoba menghancurkanku. Sepertinya kau hari ini datang untuk mati. Chiang Hai. Nah, Chen Changhan. The Apa film kau was tahu siapa aku? translated and narrated by M Media. minuman keras jenis apa ini? Tidak masalah. Besok aku akan mengirimimu 2 PT, kawan. Apa kau melihat 2 jiao jahat yang ditato di lengannya? Tidak, kau tidak. Dia adalah penguasa Provinsi Nan, Chen Changhai. 1 naga 2 jiao 4 harimau. Dia salah satu jiao, bos dunia bawah yang terkenal di Provinsi Nan. Zhang Fang, kamu dalam masalah besar sekarang. Chen Changhai. Kamu juga anjing keluarga Lin sekarang. Manusia mati demi kekayaan, burung mati demi makanan. Menjadi anjing bagi keluarga Lin masih lebih baik daripada menjadi pengantar barang sepertimu. Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Lin dengan bersujud dan mengakui kesalahanmu, agar aku tidak perlu melakukannya sendiri. Sujudlah kepadanya. Apakah dia pantas? Mengapa membuang kata-kata dengannya? Cepatlah. Nah, kau sudah menyinggungku. Ayo. Aku sudah berlatih di mana-mana, kecuali ini. Semuanya berhenti. Fan Qingjian. Biarkan dia pergi. Ini bukan tempat untuk berkelahi. Ya, kakak, tidak ada yang tersisa di bawah. Sensasi. Lin The film Simo, was translated keluarga Linmu, and benar-benar narrated by keterlaluan, M bukan? Media. Kau membuat masalah di barku lagi. Kakak King Tian. Masalah hari ini bukan salahku. Ini semua karena pengantar barang bau ini menyebabkan masalah. Jika kau tidak percaya padaku, tanyalah semua orang. Benar, itu dia. Bos Feng, kamu harus memanggil polisi. Tangkap dia. Kami di sini sedang mengonsumsi. Pengantar makanan ini membawa wanita ini dan mereka langsung memukuli orang. Mereka benar-benar tidak punya hukum. The film was translated and Jadi itu kamu. narrated by M Media. Apakah bar ini milikmu? Ya, benar. Aku adalah pemilik bar Kiji. Aku lupa bertanya padamu terakhir kali. Siapa namamu? Namaku Zhang Fang. Halo, namaku adalah Feng King Tian. Itu yang dengan matahari, King Tian. Fan Qingjian. Itu nama yang bagus. Terima kasih. Baru saja. Kau memukul orang itu. Aku kebetulan saja menghukum mereka sedikit. Nada bicaramu tidak kecil, bukan? Namun, orang-orang ini memang pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. Apakah kau benar-benar hanya seorang kurir? Identitasnya bukan untuk Anda ketahui. Su Wen. Benar. Aku benar-benar hanya seorang kurir. Tuan Ketua Balai tentu punya banyak waktu luang, menggoda tanpa memedulikan kesempatan. Lin Simo, keluarga Linmu dianggap cukup, keluarga terkemuka di Provinsi Nan. Untuk bar kecilku, kau berulang kali datang ke sini untuk membuat masalah. Dan bahkan menggunakan cara yang tercela. Tidakkah kau takut mempermalukan ayahmu? Karena kau tahu kekuatan keluarga Lin kami. Aku sarankan kau jangan keras kepala melawan. Alihkan bar ini kepada keluarga Lin. Dan kemudian, aku akan membuka klub pribadi Mewan di sini. Ini menghasilkan lebih banyak uang daripada bar. Saat itu, kita berdua akan menjalankannya bersama, bekerja bersama di siang hari, tidur bersama di malam hari, selalu bersama, menjalani hidup tanpa beban dan bahagia. The film was Tutup translated mulutmu, and Feng King narrated Tian. by M Media. Jangan menolak bersulang hanya untuk minum denda. Ini keberuntunganmu bahwa Tuan Muda Lin menyukaimu. Beberapa orang berpura-pura mulia di permukaan, tapi hatinya sangat keji. Nona,
Apakah kau berbicara tentang dirimu sendiri? Saya berbicara tentang kamu. Kamu yang keji. Kamu berani menghina saya. Saya belum selesai denganmu hari ini. Jangan membuat keributan. Lin Zimo, jika kamu tidak membalas dendam untuk saya hari ini, saya belum selesai denganmu. Sialan kau jalan. Apa statusmu? Tidakkah kau tahu? Ya. Kintianku sayang. Jangan merendahkan dirimu ke level orang yang tidak sopan seperti itu. Selama kau menyetujui persyaratanku, kau bisa memukulku sesukamu. Ayo, pukul aku di sini. Pukul. Keras. Ini. Aku akan memberimu hadiah ini. Kau. Kau berani memukulku. Tidak cukup ya? Akan ku beritahu. Tuan Muda Lin, apakah kamu baik-baik saja? Minggir. Kau bocah. Kau berani memukulku. Jika hari ini, aku tidak memecahkan tengkorakmu, maka aku adalah anakmu. Sakit. Dengar baik-baik. 2 tamparan ini. Salah satunya untuk ayah bajinganmu. Kembali dan katakan padanya, di wilayah Grazia, berhenti melakukan The hal-hal film was seperti monopoli pasar translated dan and jual beli narrated paksa. by M Aku tidak Media. butuh anakku untuk menyampaikan pesan kepadaku. Lin Beichun. Aku di sini. Ayah, dia memukulku. Selain minum dan mengejar wanita, apalagi yang bisa kau lakukan? Situa 5. Ya, Tuan. Situa 5. Panggil orang-orang masuk. Hancurkan tempat ini untukku. Ya, bos. Tidak. Presiden Lin, kalian semua tidak menghormati hukum atau ketertiban. Semena-mena. Di Provinsi Nan, aku adalah langit itu sendiri. Mengingat Nona Van adalah kecantikan nomor 1 Provinsi Nan, aku akan memberimu sedikit muka. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Habiskan 1 malam denganku hari ini. Dan aku akan memberimu 3 hari lagi untuk pindah. Ayah, Fang Qingtian adalah milikku. Apa milikmu? Tanpa aku, kau tidak akan berada di posisimu sekarang. Kau berani merebut wanitaku. Nona Fang. Persyaratan ini adil, bukan? Tidak tahu malu. Apakah kau menolak memberiku muka? Situa 5. Ya, bos. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang berani. Sepertinya aku harus terlebih dahulu berurusan dengan The Mutna. film was Aku akan translated memberimu satu and kesempatan lagi. narrated by M Segera Media. ingat. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Di Grazia, belum ada seorang pun yang berani menyuruh Tuan Xiang pergi. Kau pasti kabur dari rumah sakit jiwa, bukan? Situa 5. Berurusan dengannya. Takut. The film was Sekarang, translated jika kau berlutut dan and bersujud narrated kepada by M Bos Lin Media. kami untuk mengakui kesalahanmu, kami mungkin akan mengampuni nyawamu. Kalau begitu kamu harus bertanya padaku dulu. Apakah aku bersedia mengampuninya? Situa 5. Kenapa banyak omong kosong? Kenapa kau belum membunuhnya? Kurir bodoh. Maafkan aku. Kamu kakak kelima kan? Baiklah, aku menyerah. Aku salah. Baiklah. Satu naga, 2 naga banjir. Kurasa itu long seperti tuli, dan jauh seperti pisang. Situa 5. Kau sudah mati atau belum? Sepertinya aku harus bertindak sendiri. Lin Beichun, apakah kau bosan hidup? Kau ada di mana-mana, gadis baik. Sepertinya aku harus berurusan denganmu dulu. Aku bahkan belum bergerak. Beraninya kau menyerangku duluan. Jadi bagaimana jika aku memukulmu? Apakah kau tahu siapa aku? Bukankah kau hanya milik bocah bodoh itu? Kekasih, siapa lagi kalau bukan dia? Aku adalah Balai Raja Langit, kepala pengawal kekaisaran. Juwen. Apel, siapa kau? Apel. Dia bilang dia dari Balai Raja Langit. Jiang Fang. Kau dan wanita ini yang muncul entah dari mana, bersekongkol bersama, dan membuat token palsu untuk menipu orang. Kaulah yang benar-benar melanggar hukum. Cepat berlutut. Aku baru saja memeriksanya. Tokennya asli. Jadi kenapa? Aku tidak percaya bahwa dia bisa terhubung dengan siapapun dari Balai Raja Langit. Itu hanya membuktikan bahwa kau buta. Identitas Tuan Xiang
adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa kau impikan. Zhang Fang, kau benar-benar menampilkan pertunjukan yang cukup bagus. Kenapa aku tidak pernah menyadarinya sebelumnya? Bahwa aktingmu begitu bagus. Cepat, suruh wanita gila ini diam. Jangan sampai kita terbunuh. Kau diam. Kau diam. Kau, bajingan Lin itu. Aku pikir dengan mengikutimu, aku bisa naik status dan menjadi seorang Phoenix. Kau barusan, demi wanita bernama Feng itu, memukulku. Dan sekarang kau diatur oleh seorang kurir biasa. Keluarga Linmu, semuanya tidak berguna. Zhu Zihe, apa kau benar-benar gila? Menurut hukum Great Xia, melihat token besi Balai Raja Langit, sama dengan melihat ketua balai. Apa yang kau lakukan adalah mencari mati. Kalian semua telah ditipu oleh mereka. Ketua Balai Raja Langit baru saja meninggal dunia. Bagaimana kapten pengawal ini bisa punya waktu luang untuk membantu seorang kurir melakukan sandiwara? Dia benar. Mungkinkah identitas Xu Wen ini palsu? Sayangku, kita hampir tertipu oleh mereka. Beraninya kau membohongiku, berlutut di hadapanmu. Lin Beichun, kau memang cukup berani. Kau lebih memilih percaya perkataan Chu Jiahei daripada percaya token besi Balai Raja Langit. Bahkan jika token besi itu asli, itu tidak membuktikan bahwa kau asli. Semua setuju kan? Dia benar. The film Dengan was meninggalnya ketua translated balai, and Balai Raja narrated Langit by pasti M sedang Media. dalam kekacauan total. Seseorang bisa saja mengambil kesempatan untuk mencuri token besi itu. Itu bukan tidak mungkin. Wanita ini, dia sama sekali tidak terlihat seperti seseorang dari Balai Raja Langit. Aku percaya identitasnya. Di Grazia kami, Kapten Penjaga Balai Raja Langit, memiliki status bangsawan. Tidak ada yang berani meniru dirinya. Bahkan jika Kapten Pengawal itu asli, apa hubungannya itu dengan Zhang Fang? Dia hanya seorang kurir, Tuan Jiang, di atas Balai Raja Langit. Kau semakin konyol. Seseorang yang statusnya di atas Balai Raja Langit, itu hanya bisa ketua balai itu sendiri. Dia, seorang pengemudi pengantar biasa. Mungkinkah dia ketua Balai Raja Langit? Sungguh lelucon besar. Kau bilang Zhang Fang adalah ketua Balai Raja Langit. Kenapa kau tidak bilang dia Raja Semesta saja? Tidak peduli seberapa besar bualannya, seseorang harus mempercayainya. Zhang Fang, sesumbarmu agak terlalu besar, bukan? Meskipun sesumbar Zhang Fang agak besar, dia adalah orang baik bagaimanapun juga. Aku tidak bisa hanya melihat dia dalam masalah. Manajer umum Lin, mari kita tidak berlarut-larut dalam masalah ini lagi. Aku bisa memberimu bar itu, tapi kau harus memberiku waktu. Setelah aku menemukan tempat baru, aku akan menyerahkannya padamu. Sudah terlambat. Masalah hari ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu batang. Zhang Fang, jika kau tidak menjelaskan semuanya hari ini, aku akan memukulmu sampai mati. Demi kehormatan Balai Raja Langit, membunuh beberapa orang adalah sesuatu yang mampu kulakukan, Lin Beichun. Kalian semua sudah selesai bicarakan. Kalau begitu dengarkan apa yang ingin kukatakan. Kalian semua meragukanku. Dan apakah aku punya hubungan dengan Balai Raja Langit? Baiklah, kalau begitu aku akan membuktikannya kepada kalian semua. Xu Wen. Bawahan Anda ada di sini. Aku bertanya padamu, apakah aku sekarang punya wewenang untuk memobilisasi token Raja Langit? Ya, Sekarang juga, aku akan memobilisasi token Raja Langit. Aku ingin membuat aset keluarga Lim dalam 3 menit. Menguap sepenuhnya. dimengerti. The film was Kau berlebihan. translated and narrated by M Apa kau Media. tahu keluarga Linku? Berapa banyak aset yang dimilikinya? Berbicara sembarangan. Di Provinsi Nan, tidak ada seorang pun berani mengatakan keluarga Linku akan bangkrut. Tentu saja aku tahu, keluarga Lin Anda saat ini memiliki total 5 perusahaan produksi film, 3 perusahaan rekaman, 6 perusahaan pengembangan game, dan juga dioperasikan secara ilegal 7 kasino bawah tanah, dan 4 klub pribadi. Total aset mereka berjumlah 100 miliar. Hanya 100 miliar. Sungguh arogan. 100 miliar. Cukup bagimu untuk mengantarkan 1 juta pengiriman makanan. Aku ingin melihat bagaimana kau membuat aset keluarga Linku dalam 3 menit. Menguap. Baiklah. Kalau begitu biarkan peluru terbang sebentar. Halo, King King. Sekarang, buatlah aset keluarga Lin seluruhnya dalam waktu 3 menit.
menguap sepenuhnya. Halo. Bicara. Apa katamu? 5 perusahaan film dan televisi kami, proyek yang sedang dalam produksi, semuanya telah dihentikan. Mitra kami menuntut agar kami mengganti kerugian sesuai kontrak. Tapi aset kelima perusahaan itu sama sekali tidak cukup untuk menutupi kompensasi. Bagaimana ini mungkin? Ada apa sekarang? Bos, perusahaan rekaman kami dan perusahaan game, semuanya telah disegel. Harga saham anjlok. Aku mengerti. Aku tidak peduli bagaimana kau melakukan trik ini, tapi kasino-kasinoku dan klub-klub pribadi bergantung pada kedudukanku di dunia bawah. Selama statusku sebagai bos dunia bawah ini tetap tak tergoyahkan, aku ingin melihat siapa yang bisa menyentuh bisnis saya. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Halo bicara. Kakak mau, sesuatu yang besar telah terjadi. Kasino dan klub pribadi telah digerebek. Orang-orang kita sekarang, semuanya di rumah sakit. Mereka mencari di seluruh dunia. Untukmu, kau harus cepat bersembunyi. Ayah, ini, kasino dan klub semuanya sudah hancur. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan tentang ini? Itu 100 miliar. Ya, itu lenyap begitu saja. Ini semua karena si kurir sialan ini. Sihir macam apa yang kamu gunakan? Kembalikan uang keluarga Lin kami. Kembalilah. Jika kamu tidak ingin masuk penjara, maka berlututlah dan mohon padaku. Aku akan berlutut untuk kakekmu. Ayah, mari kita berdua bunuh dia bersama. Tidakkah kamu dengar Tuan Muda Shan berkata, cepat berlutut. Tuan Shan, kami ayah dan anak, buta dan bodoh. Saya telah menyinggung Anda, tetua yang terhormat. Saya mohon, tetua yang terhormat, tolong tunjukkan belas kasihan dan ampuni kami. Bukankah kamu, beberapa menit yang lalu, masih memanggilku tukang antar bau? Sayalah yang meremehkan orang lain. Selama kamu mengembalikan aset keluarga Lin kami, kamu bisa membuat kami melakukan apa saja. Ya. Dan kamu. Bukankah kamu bilang, bahkan jika aku mengantar makanan selama 1.000.000 tahun, 100 miliar saja tak bisa kau dapatkan? Sayalah yang meremehkan orang lain. Tuan Shang, bagaimana kalau begini? Aku akan mengembalikan Zhu Zihe kepadamu. Aku belum tidur dengannya. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan padanya. Lin Zimo, apa yang kau bicarakan? Zhu Zihe, jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu sudah mengincar aset keluarga Lin kami dan kekayaan, ingin menikah dan naik pangkat dalam semalam. Wanita sepertimu sudah terlalu banyak kulihat, mengira kamu sangat berharga. Dasar jalan. Kalian berdua, ayah dan anak keluarga Lin, hanyalah 2 anjing. Sekarang kau tahu bagaimana mengibas-ngibaskan ekor dan memohon orang lain untuk mengampunimu. Tapi itu tergantung apakah mereka bersedia melepaskanmu. Apa yang dia katakan tentang itu memang tidak salah. Lin Beichun, selama bertahun-tahun di Provinsi Nan, kamu telah merajalela dan melakukan segala macam kejahatan. Selain itu, aset keluarga Linmu diperoleh melalui cara-cara terlarang. Uang segitu, anggap saja sebagai pelajaran. Tuan Shang, membunuh hanyalah anggukan kepala. Kami sudah memohon dan merayu. Kami sudah berlutut dan bersujud. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja langsung. Mudah saja. Mulai saat ini, tinggalkan Great Zia dan jangan pernah kembali. Great Zia sama sekali tidak akan mengizinkan keberadaan penjahat sepertimu. Kamu yang bermarga Shang, Great Zia bukan milikmu sendiri. Untuk memutuskan, jangan kira bahwa hanya karena kamu mengenal Balai Raja Langit, kamu bisa memegang kekuasaan mutlak. Aku Lin Beichun, untuk mencapai kedudukanku saat ini, tidak bisa dianggap enteng. Baiklah, kalau begitu. Miliki hari ini. Baiklah. Aku sudah tahu. Itu 2 orang tua bangka itu yang mendukung dari belakang. Kamu panggil mereka sekarang. Suruh mereka datang ke sini. Aku menunggu. Bangun. Ayah, telepon kedua keluarga besar dan suruh mereka datang. Kau yang bermarga Shang, belum terlambat untuk menyesal sekarang. Begitu orang-orang dari 2 keluarga besar tiba, kau tidak akan punya ruang untuk menyesal. Xiang Fang, kedua kepala keluarga sudah tiba. Mari kita lihat seberapa sombongnya kau sekarang. The film was translated and Ketua narrated Wang, by M Media. Ketua Li, kalian sudah tiba. Xiao Linzi, kau semakin tidak berguna. Masalah besar macam apa yang mengharuskan kami, 2 kepala keluarga, diganggu dan datang ke sini bersama? Aku tidak punya pilihan selain mengundang kedua kepala keluarga untuk datang dan memimpin ini. Tidak perlu basa-basi. Siapa yang menggunakan token Balai Raja Langit?
untuk membuat keluarga Linmu bangkrut. Dia hanya seorang kurir. Dia juga berkata, jika kami tidak yakin untuk mengundang para tetua dari dua keluarga besar ke sini semua. Ini sungguh tidak menghormati tetua. Lancang, bangunkan dia untukku segera. Tuan Jiang sedang tidur siang. Tidak ada yang diizinkan mengganggunya. Li Lau'er, Wang Laosi. Kalian semua sudah tiba. Beraninya dia menyapa mereka seperti itu. Para kepala dua keluarga besar. Kekayaan bersih kedua orang ini lebih dari 1 triliun. Lancang, kau hanya seorang kurir. Sangat tidak sopan. Harus ditampar keras. Kepala pengawal Balai Raja Langit, Juan ada di sini. Mari kita lihat siapa yang berani bersikap tidak sopan kepada Tuan Jiang. Kau adalah Juan, kecuali dia memang mengambil sepotong token dari Balai Raja Langit. Tapi itu tidak berarti dia berasal dari Balai Raja Langit. Bajingan. Apakah punya hak untuk bicara di sini? Xiao Linzi, kau bilang dia punya di tangannya memang sepotong plakat besi dari Balai Raja Langit. Sekarang setelah ketua balai meninggal, Balai Raja Langit sedang dalam kekacauan. Tidak ada yang tahu apakah plakat besinya dicuri. Masuk akal. Patriark Wang, 2 tahun lalu, Anda pernah mengunjungi Balai Raja Langit dan menerima pujian di hadapan balai. Pada waktu itu, Anda pasti sudah melihat saya kan? Itu benar. 2 tahun lalu. Karena pencapaian bisnisku yang luar biasa, aku pergi ke Balai Raja Langit untuk menerima dari ketua balai gelar bangsawan yang secara pribadi dianugerahkan olehnya. Pada saat itu, 2 pelindung terhormat, kiri dan kanan, keduanya hadir. Sedangkan kau, aku benar-benar tidak memperhatikan. Apa kau dengar itu? Memamerkan kekuatanmu di sini adalah satu hal, tapi di Balai Raja Langit, kau hanya ikan kecil. Tuan Jiang, Patriark Wang, sengaja membingungkan publik dan tidak menghormati Balai Raja Langit. Saya meminta agar dia dihukum. Baiklah. Bagaimana kalian berniat menghukumnya? Cabut gelar bangsawannya dan usir dia dari 2 keluarga besar. Apa dia punya hak untuk mencabut gelar bangsawan yang dianugerahkan Balai Raja Langit dari keluarga Wangku dan juga 2 keluarga besar kami? Mengusir, kau bocah berambut kuning, kau punya cukup nyali. Patriark Wang benar. Orang pengantar ini, dari mana dia berasal? Dia sungguh berani. Patriark Li, Anda harus tahu bahwa orang yang bisa menggunakan token Raja Langit di seluruh Great Xia hanya ada 1. Mungkinkah dia? Jangan tertipu olehnya. Sejauh yang kutahu, Balai Raja Langit memiliki 12 token. Ketika ketua balai meninggal, semuanya The film was disegel. translated and Tidak ada yang narrated diizinkan by mengeluarkan Media. perintah. Dengan itu, token miliknya ini pasti palsukan. Tapi keluarga saya, 100 miliar memang hilang. Hanya 100 miliar, bukan. Setelah masalah ini diklarifikasi, kau akan diberi kompensasi. Terima kasih, Tetua Wang. Aku akan segera menelepon pelindung Zhu. Menelepon. Maka trikmu akan segera terbongkar. Halo, apakah ini pelindung Zhu? Ini Li Lau'er. Jadi, di Great Xia, 2 kepala keluarga yang bisa memanggil angin dan hujan di hadapan Balai Raja Langit benar-benar hanya karakter minor. Cukup dengan obrolan itu. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan dengan cepat. Ya, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apakah ada orang hari ini menggunakan token Balai Raja Langit? Li Lau'er, apa kau sudah terlalu banyak minum? Token Balai Raja Langit hanya bisa digunakan oleh ketua balai. Saat ini, posisi ketua balai sedang kosong. Siapa yang berani menggunakan token itu? Baiklah, aku mengerti. Sekarang, apalagi yang kau ingin katakan? Penipuanmu sudah terbongkar. Mari kita lihat apa yang akan kau katakan sekarang. Kau kurir bau, cepat kembalikan aset-aset keluarga Linku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Membunuhmu. Aku tidak menyangka dia begitu berani. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Beichun, Wang Laosi tidak salah. Kau hanya terlalu picik. Mengapa kau selalu mengungkit-ungkitnya? Kau tidak bisa melepaskan 100 miliar milikmu. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Itu 100 miliar. Itu yang aku, Lin Beichun, bekerja setengah hidupku untuk mendapatkannya. Hanya dengan 1 kalimat darimu, semuanya hilang. Apa yang harus kulakukan sekarang? Ini adalah konsekuensi dari Anda yang menyinggung. Tuan Jiang, Semuanya sudah terbongkar, dan kau masih berpura-pura di sini. Identitasmu sudah terbongkar. Katakan padaku, bukankah kau harus ditampar? Ya, pukuli dia sampai mati. Aku khawatir. Yang seharusnya ditampar bukanlah aku. Zhu Wen, beritahu mereka siapa aku sebenarnya. ya. Dengarkan baik-baik, kalian semua. Tuan Jiang ini adalah Balai Raja Langit, putra ketua balai. Balai Raja Langit. Tuan Ketua Balai, berdasarkan wasiat terakhir Ketua Balai. Tuan Ketua Balai, Zhang Fang.
akan menggantikan sebagai ketua balai. Apa? Berhasil sebagai ketua balai. Ini tidak mungkin. Apel. Dia putra ketua balai Agun. Aku dengar, Tuan Ketua Balai, untuk menghindari posisi itu, melarikan diri dari Balai Raja Langit. Mungkinkah itu benar-benar dia? Benar, nama belakangnya adalah Xiang, dan nama belakang ketua balai juga Xiang. Dan dia bisa menggunakan token Raja Langit. Jika bukan Tuan Ketua Balai, lalu siapa lagi? Sepertinya Barku bisa diselamatkan. Dua kepala keluarga. Setelah melihat Tuan Ketua Balai, tidakkah kalian akan datang dan memberi hormat? Salam, Tuan Ketua Balai. Baru saja, kau. Bukankah kau akan menamparku? Sekarang, wajah siapa yang seharusnya ditampar? Ketidaktahuan bukanlah kesalahan. Mohon, Tuan Ketua Balai, maafkan kami. Bagaimana ini mungkin? Token Balai Raja Langit. Jelas sudah, disegel. Tokenmu itu, kau dapatkan dari mana? The film Kau was hanya tahu tentang Balai Raja translated Langit, and narrated memiliki by 12 token Balai Raja Langit. Tapi kau tidak tahu, aku, Tuan Ketua Balai, juga memiliki satu lagi. Sebuah token yang secara khusus dianugerahkan oleh Ketua Balai. Begitu sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Balai Raja Langit, dan Ketua Balai tidak dapat mengeluarkan perintah. Aku, Tuan Ketua Balai, kemudian dapat menggunakan token di tanganku untuk memobilisasi semua organisasi. Di dalam Grazia, ini juga bisa dianggap sebagai milik ayahku. Sedikit pandangan jauh ke depan. Setelah menyinggung Tuan Ketua Balai, kali ini, keluarga Lin akan mendapat masalah besar. Ayah, apa yang akan kita lakukan? Diam. Aku tidak akan membiarkan keluarga Lin hancur seperti ini. Jangan biarkan dia menipu kalian semua. Aku bisa menjaminnya. Dia jelas bukan Tuan Ketua Balai Raja Langit manapun. Zhu Zihe, jangan bicara omong kosong. Kau sudah menyebabkan keluarga Lin kita. Bukankah itu penderitaan yang cukup? Aku adalah pacarnya selama 3 tahun. Aku tahu persis orang macam apa dia. Dia hanyalah seorang kurir biasa. Tuan Ketua Balai Raja Langit, aku tidak akan percaya bahkan jika kau membunuhku. Aku tidak memberitahumu identitasku. Karena aku takut membuatmu takut. Zhu Zihe. Hubungan kita selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, aku memperlakukanmu dengan tulus. Tapi bagaimana denganmu? Kau, bagaimanapun, menganggap ketulusanku. Begitu saja. Apa kau pikir kau pantas untukku? Orang-orang berusaha mencapai tempat yang lebih tinggi, sama seperti air mengalir ke bawah. Jika kau memberitahuku lebih awal bahwa kau adalah Tuan Ketua Balai Raja Langit, akankah aku memperlakukanmu seperti itu? Jelas kau yang menipuku. Dasar wanita teh hijau. Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah kau. Siapa kau? Apa maksudmu? Tuan Ketua Balai Raja Langit telah hilang di antara rakyat biasa. Semua orang tahu bahwa Ketua Balai telah meninggal dunia. Kau, Kapten Pengawal, secara palsu menggunakan keinginan terakhir Ketua Balai untuk menemukan seorang kurir untuk menyamar sebagai dirinya. Kau ingin mengendalikan para bangsawan dengan menyandera kaisar. Bukan, menurutku yang benar-benar menyimpan niat jahat adalah kau. Kau memfitnahku. Benar. Bagaimana mungkin seorang kurir biasa tiba-tiba berubah menjadi Ketua Balai Raja Langit? Dan kebetulan sekali ini melibatkan keluarga Lin kita. Bukankah itu terlalu kebetulan? Itu masuk akal. Zhu Wen, kau dan kurir ini bersekongkol membunuh Tuan Ketua Balai yang asli dan menggunakannya untuk menyamar. Tapi ini adalah kejahatan besar. Kejahatan besar. Zhu Wen, kami hampir tertipu olehmu. Zhu Wen, tuduhan pembunuhan Ketua Balai ini. Kau tidak bisa lari dari ini sekarang kan? Penjaga, tangkap 2 pembunuh ini dan tahan mereka. Aku akan menyerahkan mereka kepada pelindung kiri untuk ditindak tegas. Baiklah. Untuk membersihkan diri dari tuduhan, kau justru mengklaim bahwa aku menyamar sebagai seseorang dan melakukan pembunuhan. Kapan Grazia mulai memiliki orang-orang sepertimu yang tidak bisa membedakan benar dari salah, menyebut hitam putih? Berhenti memfitnah orang baik. Kau kurir bau. Hari ini, kau mati. Atau aku yang mati. Atau menyerah dengan patuh. Kami akan memohon atas namamu di hadapan pelindung kiri untuk mengampuni kalian berdua. Seumur hidup tak tersantun. Aku akan membuktikannya padamu sekarang juga. Tuan Qi, segera perintahkan Balai Raja Langit, pelindung kiri dan kanan, untuk datang menemuiku di Bar Kije. Mereka hanya punya 10 menit. Salam Tuan Pelindung Kiri. Salam, Tuan Pelindung Kiri. Kalian berdua orang tua bangka. Kalian berdua sudah tiba. Ini tontonan yang cukup menarik. Tua, seseorang di sini menyamar. Aku tahu tentang masalah ini. Yang mana Tuan Ketua Balai? Aku di sini.
Apa? Dia benar-benar Balai Raja Langit, Tuan Ketua Balai. Pelindung kiri Balai Raja Langit, Ma Tianhua, memberi hormat kepada Tuan Ketua Balai. Tidakkah kau pikir identitasku palsu? Aura pada Tuan Ketua Balai, kehadiran semacam itu di seluruh Great Sea, hanya kau yang memilikinya. Bagaimana mungkin salah? Apalagi yang ingin kau katakan? Mata tua kami yang rabun, gagal mengenali identitas Tuan Ketua Balai. Kami mohon Tuan Ketua Balai menghukum kami. Kami mohon ampun kepada Tuan Ketua Balai. Kalian berdua. Mengapa kalian tidak berlutut untuk memberi hormat? Memberi hormat tidak mendesak sekarang. Tunggu sampai Tuan Pelindung Kanan tiba. Maka kami secara alami akan yakin. Benar sekali. Tuan Pelindung Kanan belum tiba. Kami tidak percaya. Dia adalah Tuan Ketua Balai itu sendiri. Kalian berdua ini apa? Hak apa yang kalian miliki untuk mempertanyakan identitas Tuan Ketua Balai? The film was translated Tuan and Pelindung Kiri, narrated saya by Lin M Zimo. Media. Dari keluarga Lin Provinsi Nan. Jadi kau Lin Zimo. Tuan Pelindung Kiri, Anda mengenal saya. Aku sudah lama mendengar bahwa keluarga Lin dari Provinsi Nan memiliki sepasang ayah dan anak yang tidak berguna. Sang ayah Lin Bichun dan putranya Lin Zimo. Itu pasti merujuk pada kalian berdua, ayah dan anak. Dibandingkan dengan Tuan Pelindung Kiri, kami ayah dan anak, bukan apa-apa. Namun, keluarga Lin bukan keluarga kecil atau tidak penting. Kalian berdua, entah berlutut dan memberi hormat kepada Tuan Ketua Balai, atau aku akan mengirim orang untuk menangkap kalian. Pilih sendiri. Tuan Pelindung Kiri, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan. Dan kau siapa? Namaku Xu Jiahei. Aku adalah Zhang Fang. Pacar. Mantan pacar. Aku mantan pacarnya. Justru karena aku bersamanya selama 3 tahun. Aku tahu betul orang seperti apa dia. Dia tidak punya motivasi sepanjang hari. Bodoh dan tidak kompeten. Setiap hari, selain bermain game, dia hanya tidur. Jika aku tidak mengancam akan putus, dia bahkan tidak akan pergi mengantar makanan. Aku sama sekali tidak percaya Tuan Ketua Balai bisa melahirkan anak yang begitu tidak berguna. Tepat sekali. Hanya orang tak berguna seperti itu. Bagaimana mungkin dia menjadi Tuan Ketua Balai? Apa buktinya? Tuan Ketua Balai pada akhirnya harus memerintah kerajaan Great Sea. Maka dia pasti menerima pendidikan elit. Benar sekali. Hanya orang tak berguna seperti itu. Bagaimana mungkin dia menjadi Tuan Ketua Balai? Pendidikan elit di mata ayahku. Itu hanyalah trik, taktik bisnis untuk kelas menengah. Apa yang aku terima, itu adalah pendidikan tingkat atas. Kalau begitu, beritahu kami, apa itu pendidikan tingkat atas? Biarkan kami juga memperluas wawasan kami. Pendidikan tingkat atas hanyalah pola asuh bebas. Anak-anak melakukan apapun yang mereka inginkan dan bermain sesuka hati mereka. Omong kosong, hanya rakyat jelata di bawah yang akan melakukan itu. Baiklah, aku memberitahumu. Itu seperti memainkan kecapet untuk sapi. Tidakkah kau mengerti melepaskan sifat alami mereka? Dia benar. Sebenarnya, melepaskan sifat asli setiap anak adalah sifat asli, adalah cara terbaik untuk mendidik. Berhenti bicara. Kita semua menunggu Pelindung Kanan untuk membuktikan identitas Tuan Ketua Balai. Pelindung Kanan akan segera tiba. Pelindung Kanan telah tiba. Salam, Pelindung Kanan. Salam, Pelindung Kanan. Dia adalah Pelindung Kanan. Cukup muda, bukan? Kudengar dia adalah Pelindung Kanan turun-temurun. Keluarga Chen memiliki latar belakang terkemuka. Mereka adalah keluarga bangsawan sejati. Selain itu, keluarga itu terus-menerus menghasilkan individu-individu berbakat. Setiap dari mereka adalah seorang jenderal, pejabat tinggi, atau pedagang kaya. Siapapun dari mereka yang keluar adalah sosok yang bisa memerintah angin dan hujan. Kalau begitu, keluarga Chen, dibandingkan dengan dua keluarga besar itu, siapa yang lebih kaya? Itulah mengapa aku berkata, kalian berdua ayah dan anak benar-benar tidak berguna. Kekayaan adalah persyaratan minimum keluarga. Semakin tinggi kau pergi, apa yang diperbutkan? Bukan hanya kekayaan lagi. Kuncinya adalah Pelindung Kanan ini. Cukup anggun penampilannya. Jangan bicara omong kosong. Paman Ma, Chen Lin, kau tiba lebih dulu dariku. Aku baru saja tiba. Cepat datang dan beri hormat kepada Tuan Ketua Balai. Kau bocah,
Kemana saja kau selama ini? Saudari Ling. Lama tidak bertemu, kau benar-benar tumbuh menjadi semakin cantik dan semakin muda. Hanya kau, bocah, yang punya lidah semanis itu. Pelindung kanan, semua orang menunggumu untuk membuat pengumuman. Tuan Ketua Balai ini, apakah dia asli atau tidak? Apakah masih ada keraguan tentang ini? Tentu saja benar. Sudah berakhir. Sekarang bahkan nyawaku tidak bisa diselamatkan. Chu Jai Hei, kau benar-benar buta. Jika kau bisa putus sehari kemudian, maka sudah menjadi nyonya ketua balai yang paling berkuasa di Grazia. Kalian semua, apa kalian masih ingin menamparku? Tuan Ketua Balai, pertama, kami buta. Dan seharusnya tidak meragukan identitas Anda. Sebagai Tuan Ketua Balai, saya salah. Tolong ampuni saya. Ya, kami yang gagal mengenali Gunung Tai dengan mata kami. Patriark Li bisa dimaafkan. Tapi Patriark Wang, kau tidak bisa. Mengapa? Mengapa? Lihat. Patriark Li, dia bahkan bersujud sampai kepalanya berdarah. Dan kau jelas mengenali Su Wen. Baru saja. Tapi, kau masih berpura-pura tidak mengenalnya. Ini menunjukkan niatmu tidak murni. Dan kau pantas dihukum. Aku benar-benar tidak. Aku juga akan bersujud sampai kepalaku berdarah. Saya salah. Saya salah. Saya salah. Terlambat. Menurut hukum Grazia, pasal 32, berbohong kepada ketua balai adalah ketidaksetiaan. Kau harus dilucuti dari semua gelar bangsawanamu dan diturunkan menjadi rakyat jelata. Mohon, Tuan Ketua Balai berbaik hati. Pelindung kiri. Tolong sampaikan kata-kata baik untukku. Pelindung kiri. Pelindung kiri. Pelindung kiri. Tolong bantu saya memikirkan solusi. Tuan Ketua Balai, Anda belum menjabat posisi Ketua Balai. Aku ingin memenjarakan mereka. Dan setelah aku menjabat sebagai Ketua Balai, barulah membuat keputusan. Terima kasih, Tuan Ketua Balai. Terima kasih. Pelindung kiri. Tuan Ketua Balai, aku sekarang akan menemani Anda kembali ke Balai Raja Langit. Kita akan memilih hari baik untuk mengadakan upacara suksesi. Tunggu sebentar. Tuan Ketua Balai ini palsu. Bos, aku tidak bicara omong kosong. Aku punya bukti bahwa dia palsu. Tolong semuanya, perhatikan baik-baik. Orang di foto itu benar-benar milik Yang Mulia Tuan Istana, putra kandung. Yang berarti, dia adalah Tuan Ketua Balai Raja Langit. Namun, dia sudah dibunuh. Siapa yang berani begitu lancang? Di balik ini, pasti ada konspirasi besar. Patriark Li benar. Ini memang sebuah konspirasi besar. Karena, jika Tuan Ketua Balai masih hidup, maka orang yang menyamar sebagai dirinya, cepat atau lambat akan terbongkar. Hanya dengan kematiannya, tidak akan ada kekhawatiran. Siapa yang begitu jahat, sampai berani membunuh Tuan Muda Istana? Grazia kita, memang benar. Kita harus menangkap pembunuh ini, untuk membalas Tuan Ketua Balai kita. Siapa yang akan membunuh Tuan Ketua Balai? Mungkinkah itu salah satu dari kita? Identitas pembunuhnya? Kita mungkin harus bertanya kepada Kapten Penjaga Juan ini. Dan Tuan Sheng ini. Diam. Di depan Tuan Ketua Balai. Beraninya kau begitu lancang. Tuan Ketua Balai. Ini semua salahku, karena tidak mendisiplinkan mereka dengan cukup ketat. Mohon tenang, aku tidak meragukan identitas Anda. Benarkah? Matian Hua, kau benar-benar berani mempermainkanku. Tentu saja itu benar. Bukan hanya aku, pelindung kanan, tetapi semua yang hadir. Percaya identitas Anda. Kak Ling, kau melihatku tumbuh dewasa sejak kecil. Kau tidak akan mencurigaiku juga kan? Tentu saja, aku tidak meragukan identitasmu. Tapi, orang di foto itu, ada apa dengannya? Apalagi yang bisa terjadi di Grazia? Menemukan seseorang yang mirip, persis seperti Tuan Ketua Balai. Tidaklah sulit. Pelindung kiri. Langkahmu ini
secara terang-terangan memperbaiki jalan papan. Diam-diam melewati celah cencang. Cukup brilian dieksekusi. Juwen, jangan berpikir bahwa hanya karena kau adalah kapten penjaga Istana Raja Langit, kau bisa menutupi langit dengan satu tangan. Posisi pelindung kiri lebih tinggi darimu. Begitukah caramu berbicara dengannya? Diam. Bos, Anda berhati mulia dan baik hati, tetapi Anda tidak bisa mencampur adukan benar dan salah. Posisi Ketua Balai Raja Langit menyangkut nasib seluruh Grazia. Kita tidak bisa membiarkan dua penjahat ini mengambil alihnya. Benar sekali. Dua pelindung. Serahkan kedua pembunuh ini untuk saya tangani. Saya punya banyak cara untuk membuat mereka mengatakan yang sebenarnya. Keluarga Grazia kami juga mendukung penyelidikan menyeluruh atas masalah ini. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan posisi ketua balai jatuh ke tangan penjahat. Semuanya. Keluarga Wang kami juga mendukung mosi ini. Hukum para pembunuh. Balas dendam Tuan Ketua Balai. Hukum para pembunuh. Hukum para pembunuh. Balas dendam Tuan Ketua Balai. Balas dendam Tuan Ketua Balai. Jang Fang, mari kita lihat bagaimana kau membalikan keadaan kali ini. Hukum para pembunuh. Balaskan dendam Tuan Muda Ola. Hukum para pembunuh. Balas dendam Tuan Ketua Balai. Hukum para pembunuh. Balas dendam Tuan Ketua Balai. Hukum para pembunuh. Membalas dendam Tuan Muda Ola. Hukum para pembunuh. Kau mencari mati. Hukum para pembunuh. Hukum The para film was pembunuh. Kau, translated apa yang and ingin kau narrated lakukan? by M-Media. Kau ingin menjebak Tuan Ketua Balai. Pertama tanyakan padaku Juwen, apakah aku setuju? Juwen, apakah kau sekarang menggunakan cara-cara putus asa? Semua orang mengawasimu. Juwen, bebaskan pelindung kiri. Jika tidak, kami pasti akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Tuan Ketua Balai, kau duluan. Aku akan menahan mereka. Tidak apa-apa, Suwen. Pertunjukan yang begitu mega. Mengapa aku harus pergi? Aku harus menyaksikannya sampai selesai. Jangan terburu-buru juga. Bebaskan pelindung kiri. Pelindung kiri, maafkan aku telah mengejutkanmu. Bicaralah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kami akan mengikuti petunjukmu. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Tuan Shang. Baru saja, itu adalah Tuan Ketua Balai. Sekarang Tuan Shang. Pelindung kiri ini benar-benar munafik sekali. Semuanya. Karena semua orang meragukan identitas Tuan Shang, maka aku harus menyelidiki secara menyeluruh. Xiao Huan, kapan kau menemukan tubuh Tuan Ketua Balai? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu, Ketua Balai Lama telah meninggal dunia. Tuan Ketua Balai dibunuh. Masalah ini sudah direncanakan sebelumnya. Juwen, jika saya tidak salah, pada hari Ketua Balai Lama meninggal dunia, Anda tidak ada di sini. Kemana Anda pergi? Mengikuti wasiat terakhir Ketua Balai. Aku sedang menyelidiki keberadaan Tuan Ketua Balai. Kapan Anda menemukan Tuan Shang? Pagi ini, Maka dapat dipastikan bahwa kematian Tuan Ketua Balai tidak ada hubungannya dengan Tuan Shang. tunggu sebentar. Bagaimana kau bisa yakin bahwa orang di foto itu memang Tuan Ketua Balai? Jika bukan Tuan Ketua Balai, lalu siapa itu? Siapa yang tanpa sebab membunuh seseorang yang persis seperti Tuan Ketua Balai? Ini jebakan. Itu persis apa yang kau lakukan. Sekarang, kau memfitnahku. Berhentilah berdebat. Tuan Shang, bagaimana menurut Anda? Benar sekali. Orang di foto itu adalah Tuan Ketua Balai. Dia dibunuh olehku dan Suwen bersama-sama. Tuan Ketua Balai, kau. Jadi Anda mengatakan, Anda mengakuinya. Pelindung kiri. Pertanyaan yang baru saja Suwen tanyakan padamu. Pertanyaan itu, kau belum menjawabnya. Bukti apa yang kau miliki untuk membuktikan bahwa orang di foto itu memang Tuan Ketua Balai sendiri? Ini masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Tidak perlu diselidiki. Aku akan membuktikannya padamu sekarang juga. Bagaimana Anda akan membuktikannya? Pelindung kiri, di pantatku, ada tahi lalat. Itu sudah ada sejak aku di dalam kandungan ibuku. Di Balai Raja Langit, lelaki tua itu menggendongku dan mengambil foto 1 bulan. Itu bisa membuktikannya. Nanasu, kau pernah melihat tahi lalatku itu kan? Kau bicara omong kosong, aku belum pernah melihatnya. Pantas saja dia tidak khawatir sama sekali. Tidak terburu-buru. Jadi ini yang dia tunggu. Nona Yan, izinkan aku bertanya padamu. Ketika kau menemukan mayat itu, apakah kau memeriksanya secara menyeluruh? Aku tidak memeriksanya dengan cermat. Kalau begitu, sudah jelas. Aku punya tahi lalat ini yang bisa membuktikan siapa diriku. Mengapa aku membunuh seseorang yang terlihat persis sepertiku, lalu menyamar sebagai diriku sendiri. Pelindung kiri.
Karena menjebak Tuan Ketua Balai. Kejahatan apa yang harus kau didakwa? Bajingan. Tuan Ketua Balai, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Kak Ling, kau adalah pelindung kanan yang bertanggung jawab atas hukum Grazia. Katakan padaku, kejahatan apa yang harus ditetapkan? Menurut hukum Grazia, orang seperti itu harus dihukum mati. Nona Yan, aku tahu, pasti ada seseorang di belakangmu yang menginstruksimu. Selama kau bersedia mengungkapkan orang yang menginstruksimu dari balik layar, aku akan meminta pelindung kanan, menunjukkan keringanan hukuman, dan membebaskanmu dari hukuman mati. Bagaimana? Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Tuan Ketua Balai akan mengambil alih posisi Ketua Balai. Apakah kau pikir apa yang dia katakan itu benar? Ampuni apa? Tidak ada ampunan. Pembunuh harus dihukum mati. Semua orang melihatnya. Berani menyinggung Tuan Ketua Balai lagi. Dan Anda akan berakhir seperti dia. Pelindung kiri, bagaimana bisa kau? Selamat datang, Tuan Ketua Balai. Kembali ke Balai Raja Langit. Baiklah, kalau begitu, upacara suksesi besok akan diadakan di Kijibar. Nona Fang, besok aku akan memesan seluruh tempat untuk mengadakan upacara suksesi di sini. Apakah itu baik-baik saja? Bagus sekali. Kalau begitu, aku harap semua orang akan datang tepat waktu besok untuk menghadiri upacara suksesi saya. Bawa dia pergi. Tuan Pelindung Kiri. Tuan Pelindung Kiri, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Anda adalah mantan pacar Tuan Ketua Balai. Ya, namaku Xu Jiahei. Aku di sini untuk bergabung denganmu, untuk menghadapi Zhang Fang. Anda menceritakan hal semacam ini kepada saya. Takut saya menangkap Anda? Zhang Fang benar-benar tidak manusiawi. Dia membuat Lin Zimo sampai mati. Aku ingin membalas dendam Zimo. Selama aku bisa membalas dendam, kau bisa menyuruhku melakukan apa saja. Masuk ke mobil. Tuan Ketua Balai. Ada apa? Ma Tianhua ini pasti akan memberontak. Orang ini tidak bisa dibiarkan. Tidak apa-apa. Orang tua itu, aktingnya cukup bagus. Mari kita tonton saja pertunjukannya. Aku khawatir bahwa dia akan merugikan besoknya. Upacara suksesi Ketua Balai. Merugikanmu. Suwen, aku ingin memberitahumu sesuatu mengenai hal-hal yang belum terjadi atau yang hasilnya tidak diketahui. Jangan membuat prediksi apapun. Tapi, Cukup. Dengan kekuatannya, dia masih tidak bisa menyakitiku. Ayo pergi. apakah Anda luang lusa? Bukankah ini untuk pameran seni Van Gogh? Tiketnya. Bagaimana kamu tahu aku suka karya Van Gogh? Beberapa hari yang lalu, di layar ponsel Anda, saya melihatnya. Itu adalah Sternigit karya Van Gogh. Saya tidak menyangka, Tuan Ketua Balai kita, juga seseorang yang merindukan kebebasan. Aku benar-benar tidak menyangka. Pikiran Nona Fang begitu halus. Kamu benar-benar berbeda dari citra pemilik bar dalam benakku. Pemilik bar macam apa yang ada dalam kesan Anda? The film Apakah was itu? translated and narrated by M. Menawan Media. dan memikat? Atau yang minum banyak? Selama Anda menyukainya, saya bisa menjadi apa saja. Apa maksudmu? Itu persis seperti yang Anda pikirkan. Maknanya, aku menyukaimu. Kita baru saling kenal sehari. Ini benar-benar mengejutkanku. Aku hanya bercanda. King Tian. Aku sebenarnya ada waktu lusa. Tuan Ketua Balai, aku, Fang King Tian, tidak suka memaksa orang lain. Aku baru ingat. Aku tidak luang lusa. King Tian, bukan itu maksudku. Bukan tidak mungkin untuk mengajakku keluar. Tapi, di wilayahku, kita akan melakukan hal-hal dengan caraku. Apa aturanmu?
tahu bahwa, karena masalah sushi, Anda sedang dalam suasana hati yang buruk. Ayo, biar aku belikan minuman untukmu. Toleransi alkoholku tidak terlalu bagus, dan aku tidak tahu apa yang mungkin aku lakukan setelah minum sesuatu yang tidak pantas. Bodoh. Jika Anda tidak main-main, mengapa saya harus mengajak Anda minum? Baiklah. Kalau begitu biarkan aku lihat apa yang bisa Anda lakukan setelah minum sesuatu yang tidak pantas. Kau masih pemilik bar. Dan kau sudah mabuk setelah minum sedikit alkohol. Sakit kepala. King Tian. Kau tidak alergi alkohol kan? Aku akan menuangkanmu secangkir air panas. Sakit kepala. Baiklah. Kalau begitu aku akan memijatmu. Bagaimana perasaanmu? Merasa sedikit lebih baik kan? Aku, Tuan Ketua Balai Raja Langit yang bermartabat. Jangan manfaatkan orang di saat mereka lemah. Dia benar-benar cantik. Tidak memberinya ciuman. Bukankah itu agak sulit dibenarkan? Kalau begitu aku akan memberinya ciuman. Hanya satu. Hei, Ada apa, Su Wen? Tuan Ketua Balai. Aku telah menerima informasi intelijen yang dapat dipercaya. Ma Tianhua akan, besok, pada upacara suksesi, berusaha membunuhmu. Apa? Maksudmu Ma Tianhua akan membunuhku besok? Orang tua itu, di mana dia? Dia selalu sulit ditangkap. Musuh berada dalam kegelapan. Sementara kita berada di tempat terbuka. Menurutku, lebih baik berhati-hati. Baiklah. Aku mengerti. Di mana kau? Mari kita bertemu dulu untuk membahas tindakan balasan. Baik. Baiklah, tunggu aku. The film was translated and narrated by M Media. Lin Beichun. Kenapa kau di sini? Keluarga Lin kami bangkrut karenamu. Bukankah seharusnya aku datang mencarimu untuk menyelesaikan masalah? Bagaimana dengan putramu? Berkat kamu, dipaksa minum sampai dia minum sampai mati. Kalau begitu kau masih berani datang. Apa? Masih memikirkan kekayaan keluarga 100 miliar. Uan, bagiku, tidak lagi penting. Aku di sini untuk membunuhmu. Hanya kau. Bagaimana denganku? Gelar saya sebagai Naga nomor 1, Provinsi Nan tidak diberikan cuma-cuma. Saya, bos geng ini, dihancurkan olehmu, keluarga saya hancur. Kurir. Katakan padaku, bukankah seharusnya saya menyelesaikan masalah ini denganmu? Lin Beichun, apakah punya kemampuan itu? Jangan berpikir bahwa hanya karena ayahmu adalah Ketua Balai Raja Langit, kamu adalah seseorang yang tidak ada yang berani memprovokasi orang penting. Xiang Fang, saya memberitahumu, kamu hanyalah kurir bodoh. Seorang kurir busuk, hari ini. Saya akan membunuhmu. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu ayo. Lin Beichun. Hanya ini yang kau punya. Itu tidak terlalu mengesankan. Ini hanyalah hidangan pembuka. Hidangan utama belum disajikan. Kurasa, pasti Ma Tianhua yang mengirimmu untuk membunuhku kan? Dengan meninggalnya pemimpin balai yang lama, hanya pelindung kiri yang memenuhi syarat untuk menjadi ketua balai. Dasar sampah, kamu sama sekali tidak punya hak. Aku sangat penasaran, apa sebenarnya yang diberikan Ma Tianhua padamu sebagai keuntungan.
sampai membuatmu bekerja begitu mati-matian untuknya. Dia menjadi ketua balai. Saya adalah pelindung kiri. Bagaimanapun, kamu akan mati. Saya akan memberitahumu sebuah rahasia. Ibuku melahirkan sepasang anak kembar, Apa katamu? Dia adalah saudara kandungmu. yaitu aku dan Ma Tianhua. Ketika saya kecil, saya nakal. Dia sangat jahat. Tahun itu, ketika kami berusia 7 tahun, dia membunuh ayah kami. Ibuku kemudian mengusirnya dari rumah. Tanpa diduga, dia justru sangat beruntung dan bertemu ayah angkatnya, yaitu Tuan Tua Ma. Jadi dia mengganti nama belakangnya menjadi Ma. Kemudian, dia menjadi pelindung kiri. Dia menjadi salah satu tokoh terkemuka Kerajaan Great Xia. Apakah kamu pikir dua klan besar membantu saya karena saya pandai menangani sesuatu? Jika bukan karena kakakku yang jahat, dukungan rahasia, bagaimana mungkin dua klan besar pernah menghormati saya? Demi dia, saya pasti akan membunuhmu. Seperti yang kuduga, kalian saudara-saudara. Kau dan Ma Tianhua. Keduanya pantas mati. Yang paling pantas mati adalah kamu, karena kamu tidak ingin menjadi ketua balai Raja Langit. Maka tetaplah di bawah dan antarkan makananmu dengan benar. Itu saja. Mengapa kamu harus ikut campur dalam masalah ini? Kamu, sebagai ketua balai, apakah kamu memiliki kemampuan itu? Baiklah. Berhenti bicara omong kosong, Lin Beichun. Aku tahu kau masih punya trik di lengan bajumu. Mari kita ke inti masalahnya. Karena kamu sangat ingin mati, maka saya akan mengabulkan keinginanmu. Seseorang. Bunuh The dia. film was translated and narrated by M Media. Tuan Ketua Balai, saya telah menyinggungmu. Xiang Fang, kamu curang. Lin Beichun, aku tidak pernah mengatakan bahwa kemenangan harus dicapai dengan tinju. Apa? Kau mengirim pembunuh untuk membunuhku. Apa kau bilang aku tidak boleh membela diri? Bagaimana? Apalagi yang ingin kau katakan? Jangan terlalu sombong dulu. Saya telah membuat janji militer. Saya harus membunuhmu hari ini. Lin Beichun, bahkan sekarang, kau masih belum menyadari bahwa kau dimanfaatkan oleh saudaramu sebagai umpan meriam karena dia bisa membunuh ayah kandungnya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa menempatkan nyawamu, adik laki-lakinya, di dalam hatinya? Pemahamanku tentang Paman Ma ini jauh lebih dalam daripada milikmu. Sejak dia muda, dia selalu suka melakukan satu hal, menghasut anjing bodoh untuk memanjat tembok. Dan kau, Lin Beichun, tepatnya adalah anjing bodoh itu. Apa yang membuatmu begitu sombong? Saya punya banyak orang di luar. Mari kita lihat bagaimana kamu menghadapi mereka. Masuklah, kalian semua. Tuan Ketua Balai, para pembunuh di luar, saya sudah membereskan mereka semut. Bagus. Sekarang, saatnya untuk menghadapinya. Ya. Bos Lin. Li Erhu. Salam, Bos Lin. Li Erhu. Kau sudah cukup berani, nak. Kau sudah memihak Xiang Fang dan menjadi anjingnya. Bos Lin. Semua orang ingin naik lebih tinggi dan air mengalir ke bawah. Bukankah kau juga, di sisi pelindung kiri, bertindak sebagai anjing? Bajingan. Apa statusmu? Beraninya kau bilang aku anjing orang lain. Siapa yang memberimu hak? Li Erhu. Kau menentang atasanmu. Kau telah melanggar aturan Jianghu. Bos Lin. Kau sedang menentang atasanmu sekarang. Tuan Ketua Balai yang terhormat, kau berani membunuh. Aku memang menentang. Apa yang bisa kau lakukan tentang itu? Tuan Ketua Balai, bagaimana kita harus menghadapi orang ini? Hadapi dia. Untuk mencegahnya kabur lagi nanti. Ya. Kau berani, nak. Kau berani memukulku. Aku baru saja memukulmu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Jika kau punya nyali, bunuh aku. Bos Lin. Tuan Ketua Balai benar.
Kau hanyalah anjing bodoh. Di mana pelindung kiri, Tuan? Lihat, apakah pelindung kiri, Tuan, sudah tiba? Apakah dia datang untuk menyelamatkanmu? Apakah dia datang untuk membantumu? Tuan Ketua Balai, aku melakukan ini berdasarkan instruksi pelindung kiri. Aku juga setuju padanya, demi persaudaraan kita. Tolong maafkan aku. Bos Lin, kau setidaknya harus melakukan sesuatu untuk menunjukkan ketulusanmu kan? Aku akan membawa mereka sekarang juga, dan berurusan dengan orang tua itu. Baiklah. Lin Beichun, bagaimana Anda berencana menyingkirkan saya? Pelindung kiri sudah tiba. Cukup ramai di sini. Tuan Ketua Belai, Anda terkejut. Itu tidak terlalu penting bagiku. Namun, ketika pelindung kiri melihat adegan ini, bukankah dia akan sangat kecewa? Saya tidak pernah menyangka dia bisa melukai Anda, mengirimnya ke sini hanya untuk pemanasan dan menjajaki situasi. Matianhua, kau cukup berani. Kau sebenarnya masih berani datang. Hari ini adalah hari upacara suksesi Tuan Ketua Balai. Sebagai pelindung kiri, mengapa saya tidak berani datang? Sebaliknya, sampah seperti Anda, hak apa yang Anda miliki untuk muncul di sini? Bos Lin, waktu untuk menunjukkan pada Tuan Ketua Balai, kesetiaanmu telah tiba. Cepat pergi. Kau di sini. Bukankah Anda akan membunuh saya? Kau adalah saudaraku. Bagaimana mungkin aku membunuhmu? Tapi Anda harus mati. Saya sudah memperingatkan Anda. Jangan beritahu siapapun tentang hubungan kita. Anda melanggar perjanjian. Dua kepala keluarga. Seret dia keluar. Ya. Matianhua, aku sudah penasaran sejak kecil, seperti apa rupamu. Sekarang, kau bisa melepas topengmu, dan biarkan aku melihatkan. Tentu saja Anda bisa. Selama Anda tidak takut. Lin Beichun, bukankah dia sudah mati? Lin Beichun sudah mati. Saya Matianhua. Saya tidak memiliki hubungan dengan keluarga Lin. Tuan Ketua Balai, bisakah kita sekarang berurusan dengan mereka? Kalian bertiga, apa ada hal lain yang ingin The kau film was katakan? translated Apa yang kau ingin and kami katakan? narrated by Mengirim M seseorang Media. untuk membunuh Tuan Ketua Balai. Apakah kau pikir masalah ini tidak ada hubungannya denganmu? Siapa yang mengirim seseorang untuk membunuh Tuan Ketua Balai? Tepat sekali. Seperti kata pepatah, tangkap pencuri dengan barang curiannya. Tangkap pezina di tempat di mana pembunuh yang kami kirim. Lin Beichun yang tadi itu. Lin Beichun apa? Lin Nanchun. Di mana dia? Orang tak penting macam apa kau ini? Langsung membawa orang masuk dan menerobos. Upacara pelantikan Ketua Balai. Apa yang ingin kau lakukan? Baiklah, tidak heran kau begitu cepat menyingkirkan Bos Lin. Kau ingin tidak ada saksi. Kalau begitu salahkan diri kalian sendiri. Pengalaman duniawimu terlalu dangkal. Tuan Ketua Balai, orang bernama Li Erhu ini, tanpa izin, menerobos masuk ke upacara pelantikan, dan juga menggunakan pistol, mengarahkannya pada pelindung kiri. Menurut hukum Great Zia, kejahatan apa yang harus dia didakwa? Tepat sekali. Kita semua melihatnya barusan. Kita semua bisa bersaksi. Pelindung kiri. Menurutmu apa yang harus dilakukan? Pelindung kanan bertanggung jawab atas hukum Great Zia. Dia belum tiba. Namun, sejauh yang saya tahu, mereka yang masuk tanpa izin ke upacara pelantikan harus dihukum penjara seumur hidup. Penjaga, Tunggu. Pelindung kiri, bukankah kau baru saja bilang, jika ada yang berani masuk tanpa izin ke ketua balai, upacara pelantikan, mereka semua akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Aku menantangmu. Siapa yang kau kirim masuk? Li Erhu. Kau sudah diintimidasi sampai sejauh ini. Apa kau benar-benar pengecut seperti itu? apakah kau menyuruhku untuk? Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku juga tidak melihat apa-apa. Aku hanya tahu, jika seseorang mengintimidasiku seperti ini, aku pasti akan melawan. Ya. Kau
Status pelindung kiri itu mulia. Aku akan melakukannya sendiri. Pelindung kiri, bersujud pada Tuan Ketua Balai dan meminta maaf. Jangan memaksaku. Anda menghadapi kematian, dan Anda masih berani bersikap sombong. Kaulah yang menghadapi kematian, dan masih begitu sombong. Percaya atau tidak, aku akan meledakkan otakmu dengan satu tembakan. Ponsel Anda berdering. Mama, Nah, apa sebenarnya yang sudah kamu lakukan? Kejahatan apa yang sudah kamu perbuat di luar? Seseorang datang pagi-pagi sekali tadi, mendobrak masuk rumah kita, dan menangkapku serta ayahmu. Mereka bilang kalau kamu tidak patuh, mereka tidak akan melepaskan kami. orang tua Anda ada di tangan saya. Jika Anda tidak patuh, saya akan membunuh mereka. Mati Anhua, kau terlalu keji. Kemalangan seharusnya tidak meluas ke keluarga. Tidakkah kau mengerti prinsip ini? Kau masih berani, tidak hormat kepada pelindung kiri. Kurasa kau benar-benar tidak ingin hidup. Cepat berlutut di hadapan pelindung. Tepat sekali. Beraninya kau langsung memanggil pelindung kiri. Dengan namanya, kau mencari mati. Itu satu hal. Jangan melibatkan keluargamu sendiri. Cepat berlutut. Selama tujuan bisa tercapai, segala cara bisa digunakan. Tuan Ketua Balai, Anda masih sedikit terlalu naik. Dia hanya seorang kurir kecil. Dibandingkan dengan yang lain, siapapun yang memiliki tinju lebih keras, itu masih bisa diterima. Bagaimana dia bisa mengerti apapun tentang strategi tingkat tinggi? Tepat sekali, hanya dia. Dan dia berani bersaing dengan pelindung kiri untuk posisi Ketua Balai. Tidakkah dia menimbang nilainya sendiri? Tuan Ketua Balai, saya sudah tua, dan tubuh saya tidak kuat berdiri terlalu lama. Kursi ini, saya ingin duduk sebentar. Baiklah. Tapi aku khawatir kau tidak akan bisa duduk di sana lama. The film was translated and narrated by M Media. Pelindung, duduk di sana. Itu seperti Ketua Balai sendiri yang hadir. Aku pernah bertemu Ketua Balai sekali. Dibandingkan dengan pelindung kiri, dia jauh lebih rendah. Singgasana ini benar-benar dibuat khusus untuk pelindung kiri. Mengapa kau tidak cepat datang dan memberi hormat kepada Ketua Balai? Aku tidak pernah mengatakan. Aku akan menyerahkan tahta kepadanya. Mati Anhua. Berdirilah setelah kau cukup duduk. Kau sudah cukup bersenang-senang. Saya telah memberikan pelayanan besar kepada Great Zia, Tuan Ketua Balai. Kursi ini, berikan saja kepada saya. Bahkan, jika aku memberikannya padamu, kau tidak akan bisa mempertahankannya. Aku menyarankanmu untuk tetap di tempatmu dan kembali menjadi pelindung kiri. Semua orang yang hadir ingin saya duduk di sini. Apakah Anda mampu mengambilnya kembali? Baiklah, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Mari kita lihat siapa yang benar-benar pantas menduduki tahta ini. Suwin, Ya, bertindaklah. dimengerti. Tuan Ketua Balai telah memberikan instruksi. Dia ingin kita bertindak segera. Dalam 10 menit, akhiri pertempuran. Ya, Orang-orangku akan segera tiba. Di mana orang-orangmu? kami di sini. Mati Anhua. Kau berani merebut tahta Raja Langit. Hari kematianmu telah tiba. Bos? Orang-orang kami, semuanya dibereskan oleh mereka. Orang-orang yang ditangkap, juga diselamatkan. Apel, begitu banyak dari kalian, dalam waktu kurang dari 10 menit, dibereskan oleh seseorang. Izinkan aku mengoreksimu. Bukan 10 menit, itu 3 menit. Lebih dari 50 seniman bela diri, ditangani oleh satu wanita, dalam waktu kurang dari 3 menit, jika aku tidak salah. Seluruh pengawal istana dimobilisasi. Ya, seluruh unit. Tapi hanya aku, King King, dan Wangke. 3 orang. Hanya bisa dikatakan The film bahwa was bawahanmu translated terlalu tidak and berpengalaman. narrated by Tidak M mungkin. Media. Ini benar-benar tidak mungkin. Kau bisa pergi sekarang. Sekarang kau percaya. Kau, Liar Hu, apakah kau masih akan membantu kejahatan? aku tidak ingin membantu kejahatan, tapi keluargaku. Mama, Mama baik-baik saja sekarang. Beberapa gadis yang menyelamatkan kami. Yang mana di sini? Pacarmu. Mama memberitahumu untuk mengejar gadis. Kamu harus belajar dari ayahmu. Berwajah tebal. Pertama, amankan dulu. Mama,
Syukurlah kau dan ayah baik-baik saja. Kalian berdua cepat pulang. Terima kasih, Yang Mulia, karena telah menyelamatkan orang tuaku. Itu adalah Tuan Ketua Balai, yang sudah lama meramalkan bahwa seseorang akan mengancam keluargamu. Jadi persiapan telah dilakukan sebelumnya. Terima kasih, Tuan Ketua Balai. Pelindung kiri. Sudah waktunya menyerahkan posisimu kepadaku. Liar Hu, kau keluar dulu. Zhuwen, aku tidak pernah menganggap penjagamu serius. Hari ini, kau benar-benar membuka mataku. Ya. Tamparan ini menampakku hingga sadar. Sebenarnya, dua keluarga besar kami dan pelindung kiri juga bersumpah mati setia kepada Balai Raja Langit. Kami dengan hormat mengundang Tuan Ketua Balai untuk naik ke posisimu. Kami dengan hormat mengundang Tuan Ketua Balai untuk naik ke posisimu. Kami dengan hormat mengundang Tuan Ketua Balai untuk naik ke posisi Anda. Pelindung kiri. Menurut prosedur upacara, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Membacakan wasiat Ketua Balai. Menurut aturan Balai Raja Langit, wasiat Ketua Balai semuanya disimpan oleh pelindung kanan. Baiklah, kalau begitu kita akan menunggu sampai Kakak Ling tiba, sebelum membahas lebih lanjut. Tidak perlu menunggu. Pelindung kanan ada urusan dan tidak bisa datang. Dia secara khusus mempercayakan kami, kedua kepala keluarga, untuk membacakan wasiat Ketua Balai atas namanya. Bagaimana itu mungkin? Upacara kenaikan Ketua Balai. Upacara sebesar itu. Bagaimana mungkin pelindung kanan tidak datang? Hanya kami yang menganggapnya penting. Mungkin di mata pelindung kanan, itu hanya masalah kecil. Keluarga Chen adalah keluarga terkemuka yang terkenal di Great Xia. Tidak menganggap serius urusan Balai Raja Langit. Dengan serius, juga bisa dimengerti. Mari kita bacakan saja wasiat Ketua Balai. Balai Raja Langit. Dekret terakhir Ketua Balai. Posisi Ketua Balai Raja Langit akan digantikan oleh pelindung kiri Matian Hua. Ketua Balai ini benar-benar bijaksana dan berwawasan luas. Dia tahu bahwa hanya pelindung kiri Matian Hua yang memiliki kemampuan untuk mengelola Great Xia. Ketua Balai memilih bakat berdasarkan prestasi, bukan pilih kasih, yang benar-benar patut dikagumi. Bagaimana ini mungkin? Ketua Balai dengan jelas mengatakan bahwa Tuan Ketua Balai harus kembali untuk menggantikannya. Bagaimana mungkin wasiatnya berubah? Aku juga tidak percaya. Wasiat ini pasti palsu. Jangan percaya. Kalau begitu, ambil dan lihat sendiri. Benar sekali. Ini memang milik keluarga kami. Tulisan tangan orang tua. Segel Balai Raja Langit juga asli. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau benar-benar berani menggunakan wasiat palsu. Dua kepala keluarga. Apakah kalian tahu kejahatan apa ini? Zhuwen, aku menasihatimu. Jangan merusak masa depanmu. Hanya untuk membuat kekasih kurir kecilmu dipromosikan. Itu merusak masa depanmu. Apa maksudmu? Tadi malam, apakah kau dan Shang Fang menginap bersama? Tadi malam, aku menginap di rumah Tuan Ketua Balai. Tapi aku tidur di kamar tidur. Sementara Tuan Muda tidur di sofa ruang tamu. Kalau begitu, siapa tahu kalian berdua tidak tidur bersama. Seorang pria sendirian dan seorang wanita sendirian. Satu kayu kering, satu api membara. Apakah kalian melakukan hal semacam itu? Hanya kalian sendiri yang tahu. Fitnah. Wang Laosi. Maksudmu adalah bahwa aku tidur dengan Suwen tadi malam. Apakah kalian tidur bersama atau tidak? Hanya kalian sendiri yang tahu di hati kalian. Karena ini urusan kita sendiri. Mengapa kau ikut campur? Menurut logikamu, kau dan Wang Laur tadi malam menginap di rumah Matian Hua. Tidak bisakah aku juga mengatakan bahwa kalian bertiga orang tua tidur bersama? Semakin tua kau, semakin liar permainanmu. Kau bicara omong kosong. Jangan sampai tertipu oleh tipuannya. Shang Fang, wasiat Ketua Balai. Pembacaan selesai. Posisi sudah diputuskan. Kau harus menyerahkan posisimu. Aku bilang, Matian Hua. Aku rasa kau bermimpi, menginginkan posisi ini. Maafkan aku, tapi aku khawatir kau akan kecewa. Kau tidak ditakdirkan untuk itu. Sepertinya, kau berniat menentang wasiat ayahmu. Mari kita tunggu sebentar lagi. Tunggu apa lagi? Tunggu orang-orangku tiba. Tuan Ketua Balai, 2 surat wasiat. Keduanya sudah saya ambil. Wasiat apa?
penjaga istana Balai Raja Langit, Wang Ke. Salam, Tuan Ketua Balai. Kakak Wen, seperti yang Anda katakan, Wang Ke. Ketua Balai cukup tampan. Jangan sembarangan. Kalau begitu, saya langsung ke intinya. Baru saja, pelindung kiri bertanya, surat wasiat apa itu? Itu adalah 2 surat wasiat di tangan saya. Lagi pula, kedua surat wasiat ini sudah disahkan notaris. Keduanya benar-benar asli. Kakak Wen, ini wasiat ini dibuat oleh Ketua Balai 10 tahun yang lalu. Terlepas dari perubahan apapun, posisi Ketua Balai Raja Langit akan diambil alih oleh Tuan Ketua Balai Zhang Fang. Wasiat ini adalah untuk pelindung kiri dan kanan. Itu berarti bahwa jika Zhang Fang menolak untuk menjabat sebagai Ketua Balai, maka penjaga kiri dan kanan harus mengantarnya kembali untuk menjabat posisi itu. Ma Tianhua. Aku sekarang memegang 3 wasiat. Yang mana yang akan kau patuhi? Kami hanya percaya surat wasiat terakhir ini. 2 yang pertama jelas palsu. Tepat sekali. Bagaimana mungkin seseorang membuat wasiat saat masih hidup? Itu karena kalian semua tidak cukup mengenal ayahku. Orang tua itu pada usia 30 terus-menerus khawatir dia bisa mati kapan saja. Oleh karena itu, wasiatnya besar dan kecil. Belum lagi banyak. Dia pasti sudah membuat ratusan. Hobi terbesar orang tua itu dalam hidupnya adalah mengumpulkan wasiatnya sendiri. Apakah benar ada orang aneh seperti itu di dunia? Apa buktinya ini? Kami pasti akan mematuhi wasiat terakhir ini. Bagus, Ma Tianhua. Aku sedang menunggumu mengatakan itu. Ma Tianhua, kamu berani-beraninya menculikku. Kapan aku menculikmu? Bicaralah. Di mana kau menyembunyikan wasiat Ketua Balai? Cepat bicara. Mau bicara. Mau bicara. Kamu pikir aku akan mendapatkan surat wasiat Ketua Balai di sini? Kamu berhayal. Ma Tianhua, kedua kepala keluarga, kalian terlalu lancang. Jadi kenapa? Posisi ini. Aku bertekad untuk mendapatkannya. Aku mengikuti Ketua Balai dalam kampanye Hauth dan Fluenfe. Separuh wilayah Great Xia ditaklukkan oleh Tu. Apa yang dilakukan keluarga Chenmu? Mengapa kau harus bisa menjabat sebagai pelindung kanan turun-temurun? Dan kau anak muda, kemampuan apa yang kau miliki untuk mewarisi posisi Ketua Balai dan berkuasa atasku? Memberi perintah. Aku menolak menerima ini. Ketika kakekku masih hidup, dia mengatakan bahwa Ma Tianhua terlihat setia dan jujur, tapi The film was menyimpan niat jahat. translated Kamu akan and memberontak cepat narrated atau by lambat. N-Media. Dia pernah menyarankan kepada Ketua Balai untuk menanganimu secara preemptif. Itu adalah Ketua Balai yang mempertimbangkan kontribusimu kepada Great Xia, tidak tega bertindak. Dengan melakukan ini, apakah kamu layak atas roh Ketua Balai di surga? Orang tua itu sudah lama meninggal. Apa yang perlu disesali? Menyesali apa? Posisi ini, aku bertekad untuk merebutnya. Kedua kepala keluarga, katakan padanya, jauh sebelum Ketua Balai jatuh sakit, kami sudah membuat pengaturan. 90% dari cadangan emas Great Xia dikendalikan oleh keluarga Li kami. Tanpa cadangan emas, mata uang Great Xia tidak akan lebih dari kertas bekas. Semua sumber daya mineral dan sumber daya minyak Great Xia dikendalikan oleh keluarga Wang kami. Jika keluarga Wang kami tidak mengirimkan barang, seluruh pasokan energi Great Xia akan terputus. Aku adalah Marsekal Agung dari 3 pasukan Great Xia. Ekonomi, energi, dan kekuatan militer. Semuanya ada di tanganku. Zhang Fang, apa yang kau miliki untuk melawanku? Jangan lupakan kalian bertiga. Tuan Ketua Balai sekarang memiliki wewenang untuk menyita ketiga keluarga kalian. Semua aset mereka. Apa yang bisa dia ambil? Hanyalah aset buku. Bisnis inti kami. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Zhang Fang, posisi ini. Bukankah seharusnya kau menyerahkannya? Lancang. Su Wen. Aku sudah duduk cukup lama. Dan aku sebenarnya sedikit lelah duduk. Ini waktu yang tepat untuk berdiri dan meregangkan badan. Kakak Ling. Keluarga Chenmu, berapa banyak aset yang kau miliki saat ini? Mengambil semua aset kedua keluarga. Sudah lebih dari cukup. Bagus. Dapatkan mereka sekarang. Ya, Sudah kubilang sejak lama, bisnis inti kami tidak terdaftar. Apa yang bisa kau dapatkan hanyalah aset buku. Tidak bisa menggoyahkan kami. Fondasi 2 keluarga besar kami di ujung tanduk. Semuanya sia-sia. Tidak masalah.
Hanya ini yang bisa kulakukan. Aku akan mengambilnya dulu untuk melampiaskan kekesalanku. Kakak Ling, sekarang kau bisa membaca wasiat asli ayahku. Ya, Gadis kecil ini ternyata menyembunyikan wasiat itu di pakaian dalamnya. Pantas saja aku tidak bisa menemukannya. Ketua Balai Raja Langit, surat wasiat ke-123. Setelah kematianku, cepat bawa Zhang Fang, bocah itu kembali, untuk mewarisi posisi ketua balai, jika dia ingin bersembunyi di luar dan hidup santai. Sama sekali tidak diizinkan. Pelindung kiri, setelah mendengar ini, itu jelas milik keluarga saya. Nada suara orang tua itu. Adapun surat wasiatmu, itu jelas palsu. Semuanya. Mulai saat ini, saya adalah Ketua Balai Raja Langit. Seseorang. Bawa 12 token besi Balai Raja Langit. Serahkan mereka. 12 token ada di sini. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Dengan token-token ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menjadi ketua balai. Ambil token-token ini dulu, dan puaskan matamu sebentar. Masih hijau. Dan masih berani menentang kami. Wangke, kamu di mana? Ini, Ambil 6 token. Dan pergi ke keluarga Li. Bawa kembali semua. Cadangan emas. 6 brankas. 1 token per brankas. ya, Hanya dengan 6 token, kau pikir bisa mengambil alih keluarga Li kami. Kau bermimpi. Maaf, Kepala Keluarga Li. Perintah ini tidak diberikan kepada anggota keluarga Li Anda, tetapi kepada semua manajer dan pekerja. Pergi beritahu semua pekerja, jika ada yang berani menentang perintah Raja Langit, mereka akan dieksekusi karena pengkhianatan. ya, Xiang Fang, ini perampokan The film was terang-terangan. translated Apa bedanya dengan and perampokan? narrated by Cadangan M emas Media. itu awalnya milik Grazia. Keluarga Li Anda menahan cadangan emas itu. Saya hanya mengambil barang-barang itu kembali. King, ini, ambil 6 token lainnya dan pergi ke keluarga Wang. Bawa kembali semua tambang dan minyak. King, pergi beritahu semua pekerja, jika mereka dikembalikan dengan aman, semua orang akan diberi hadiah. ya, Xiang Fang, kau melakukannya seperti itu, akan mengguncang fondasi Grazia. Sedang diguncang. Hanyalah milik keluarga Wang Anda dan fondasi keluarga Li. Bukan milik keluarga Zhang kami. Bagaimana menurutmu, dua tuan? Sekarang semua sumber daya telah kembali ke tangan keluarga Zhang kami. Apakah Anda mengikutinya? Atau Anda lebih suka mengikuti saya? Kalian berdua pilih sendiri. Salam, Ketua Balai. Kalian berdua, benar-benar seperti rumput di dinding, bergoyang mengikuti angin. Orang bijak menyesuaikan diri dengan zaman. Matian Hua, aku menasihatimu untuk segera turun juga, dan memberi hormat kepada Ketua Balai. Mungkin dia akan mempertimbangkan bahwa kau telah memberikan kontribusi besar kepada Grazia, dan mengampuni nyawamu. Lilaur benar, pemberontakan ini pada dasarnya tidak dapat diandalkan. Lagi pula, kita tidak mungkin bertahan bersamamu sampai akhir yang pahit. Ketua Balai, saya mengusulkan agar kita segera mencopot Matian Hua dari posisinya sebagai pelindung kiri. Biarkan dia mendapat pelajaran. Matian Hua. Mengingat Anda tidak memiliki jasa, tetapi telah bekerja keras. Saya memberi Anda satu kesempatan terakhir. Mulai saat ini, keluar dari Grazia, dan jangan pernah kembali. Kau ingin aku meninggalkan Grazia? Tidak mungkin. kau sekarang tidak punya kartu lagi. Dalam pertaruhan ini, siapa yang menang dan siapa yang kalah, belum pasti. Xiang Fang, selamatkan aku. King Tian, Jika kau ingin menyelamatkan Fang Qingtian, datanglah menemuiku sendirian. Aku hanya memberimu 3 jam. Jika kau tidak tiba dalam 3 jam, dia akan mati. Matian Hua. Kau tunggu saja aku. Cepat atau lambat, aku akan menyeret kau keluar dari cangkang kura-kuramu. King Tian.
Ma Tianhua. Apakah kau menganggapku bodoh? Aku jelas tahu kau telah menaruh sesuatu di dalam anggur ini. Jadi, apakah aku masih akan meminumnya? Jika kau tidak minum, maka kau akan mengumpulkan mayat Fang Qingtian. Xiang Fang, selamatkan aku. Cepat, selamatkan aku. Baiklah, baiklah. Ma Tianhua. Kau hanya ingin aku mati, bukan? Selama kau tidak melukai Fang Qingtian, aku akan meminumnya sekarang. Ma Tianhua. Aku sudah meminum anggurnya. Di mana kau? Ma The film Tianhua. was translated and narrated by M Media. Ma Tianhua. Kau bocah. Aku akan membiarkanmu sombong. Aku akan membiarkanmu sombong. Kau tukang antar bau. Kau tukang antar bau. Antar saja makananmu dengan benar. Dan selesaikan saja. Kembalilah bersamaku untuk merebut posisi ketua balai. Bagaimana sekarang? Apakah kau yang mati atau aku? Kau sama saja seperti ayahmu yang sudah mati. Idiot total. Mati demi seorang wanita. Jika Grazia diserahkan kepada orang bodoh sepertimu, cepat atau lambat akan hancur. Hanya aku adalah kandidat terbaik untuk ketua balai. Aku tidak akan membiarkanmu mati hari ini. Aku akan membiarkanmu dan Fang Qingtian mati bersama. Ma Tianhua. Kau tidak menepati janjimu. Apa aku bilang aku menepati janjiku? Kapan aku pernah menepati janjiku? Sayangku, selamat tinggal. Qingtian. Xiang Fang, cepat pergi. Tidak ada waktu lagi. Cepat pergi. Cepat pergi. Aku tidak akan meninggalkanmu. Jangan khawatirkan itu. Xiang Fang. Aku menyukaimu. Bertemu denganmu di kehidupan ini adalah keberuntungan terbesarku. Awalnya aku ingin memiliki beberapa anak denganmu. Tapi sekarang tidak ada waktu. Cepat pergi. Cepatlah pergi. Ada 5 detik tersisa. Cepatlah. Bahkan jika aku mati, aku ingin bersamamu. Mati bersama. Cepat.